Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu harapkan semua bisa berdiri ya. Ya, silahkan berdiri. Nah, selanjutnya perhatikan kata-kata saya ya. Ini itu untuk melatih konsentrasi kalian nanti pada saat pelajaran dimulai. Baik, perhatikan kata-kata saya. Coba semuanya dipegang kepalanya. Ayo, kepala mana? Ayo, kepala. Nah, masih ada yang pegang telinganya. Tadi saya bilang kan ikuti kata-kata, pegang kepala, tapi masih ada yang ikuti gerakannya. Nah, coba diulang lagi. Coba dipegang hidungnya. Ayo, hidung di mana? Hidung di mana? Pegangnya di mana? Ya, masih ada yang salah ya. Coba ulangi sekali lagi. Semuanya harus konsentrasi. Nah, terus yang terakhir, pegang mulutnya. Mana mulutnya? Ayo, pegang mulutnya. Mana? Oke, baik. Semuanya sudah konsentrasi. Baiklah, sekarang silakan duduk kembali, didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Nanti jika ada yang belum dimengerti nanti bisa bertanya di akhir materi ya. Baik. Oke, tema kita pada hari ini adalah ciri-ciri guru profesional. Kemarin sudah kita mengetahui, pelajari apa itu artinya guru, apa itu artinya profesional, dan jika ditarik kesimpulan guru profesional itu seperti apa. Ayo coba yang masih ingat, siapa yang bisa jelaskan kembali pengertian guru itu seperti apa? Ayo angkat tangan. Oke, di sana. Ya, bagus. Satu orang lagi, siapa yang bisa memahami dengan baik apa itu arti guru? Oke, silahkan. Apa itu pengertian dari guru? Oke, baik sekali. Sekarang profesional. Siapa yang bisa mengartikan apa itu profesional? Ya, yang di belakang. Ayo, apa itu profesional? Ya, oke, pintar, baik sekali ya. Masih ada yang mau bicara? Profesional itu apa? Ya, coba yang di samping mana? Oke, baik ya. Jadi yang bisa menarik kesimpulan pengertian dari guru profesional itu siapa? Oke, di depan. Apa artinya guru profesional? Ya, baik sekali. Nah, karena kalian sudah paham satu-satu arti dari kata guru, dari profesional, dan dapat menarik kesimpulan guru profesional itu apa, nah, kita langsung saja memasuki tema pada hari ini, yaitu ciri-ciri guru profesional. Ayo, next. Nah, kriteria atau ciri-ciri guru profesional menurut para ahli ya, ini bukan menurut ibu sendiri, ini adalah menurut para ahli. Nah, yang pertama, memiliki akhlak dan juga budi pekerti yang luhur sehingga bisa untuk memberikan contoh yang baik kepada anak didiknya. Nah, guru itu seperti ini ya. Guru itu mulai dari atas sampai bawah itu semua harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, mulai dari penampilannya, akhlaknya, baik buruknya itu jika guru tersebut tidak berhati-hati dalam bersikap, itu bisa akan menjadi contoh yang baik ataupun contoh yang buruk kepada anak-anaknya atau peserta didiknya. Next. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mendidik juga mengajar kepada anak didiknya. Nah, di sini mengajar dan mendidik itu beda pengertiannya ya, beda pengertian mengajar. Seorang guru itu
bisa, semuanya orang bisa mengajar. Tetapi dalam hal mendidik, tidak semua orang bisa mendidik dan membimbing, mengarahkan anak-anak itu dengan baik. Jadi semua siapapun bisa mengajar, tetapi jarang sekali ada yang bisa membimbing atau mendidik siswanya dengan benar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Oke, next. Yang ketiga, menguasai materi pelajaran yang akan dijelaskan dan diajarkan dalam proses belajar mengajar. Nah, maksudnya ini yang ketiga, seorang guru itu ya, sebelum memulai pelajaran, dia harus memahami dulu, menguasai dulu pelajaran yang akan diajarkan pada hari ini. Misalkan, guru ini besoknya mengajar pendidikan agama. Nah, sebelum mengajar, guru ini harus mengetahui dulu seperti apa ini pelajarannya, apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dia ajarkan. Menguasai dan memahami administrasi kependidikan. Nah, ini juga proses penting yang harus diketahui oleh seorang guru. Misalkan kurikulum ini sebagai atau bisa juga alat yang kita pakai sebagai senjata untuk menghadapi anak-anak. Bisa sebelum mengajar kita harus ada perencanaan dulu. Apa yang kita mau pelajari hari ini. Nah, itu bisa dijadikan senjata. Jadi seorang guru harus punya acuan, panduan sebelum dia mengajar, merencanakan semuanya dengan baik agar proses kegiatan belajar di kelas itu bisa menjadi sistematis, tersusun dan terarah dengan baik. Next. Memiliki semangat serta motivasi yang tinggi dalam mengabdikan ilmu yang dimilikinya kepada semua anak didiknya. Contoh, seorang guru ini punya pengalaman ketika belajar di perkuliahan misalnya, mempunyai pengalaman yang baik, mempunyai pengalaman yang buruk. Jadi ini bisa dijadikan sebagai bahan cerita kepada peserta didik supaya dari pengalaman kita, dari pengalaman guru ini, anak-anak bisa mengambil kebaikannya dan keburukannya agar nantinya bisa berpikir, bisa memilih yang mana yang baik dan mana hal yang buruk, biar peserta didik ini bisa mencegah supaya tidak ada keburukan yang terjadi pada dirinya. Ayo, next. Nomor 7, tidak pernah berhenti dalam belajar dan juga mengembangkan kemampuannya. Nah, seorang guru profesional ini tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Dia tuh harus menggali segala bakat yang ada pada dirinya, mengembangkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa menjadi hasil karya bagi seorang guru melalui bakat yang ada pada dirinya. Misalkan seorang guru ini selain mengajar, dia punya bakat menulis ya. Selain mengajar, gurunya memiliki bakat menulis. Jadi nanti seorang guru ini bisa menghasilkan karya dengan menulis, menghasilkan buku, dan bisa memproduksi buku-buku sendiri untuk kebaikan manfaat orang banyak. Seperti itu. Lanjut. Mengikuti diklat serta juga pelatihan guna menambah wawasan dan juga ilmu ya. Nah, di sini setiap guru ini kan ada namanya diklat atau pendidikan latihan untuk guru, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman lagi dalam hal kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas, supaya ada metode yang bagus, ada hal-hal yang baru yang menarik lagi untuk kita bawa untuk kita ceritakan, untuk kita praktekkan lagi kepada peserta didik agar peserta didik ini menarik, mampu, semangat lagi dalam belajarnya. Seperti itu. Next. Aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, di sini misalkan dalam
pembelajaran itu tidak hanya menggunakan satu saja metode ya. Kita itu harus menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran agar pembelajaran ini terlaksana dengan baik, supaya peserta didik juga tidak merasa bosan. Aduh, ibu gurunya metode pembelajarannya itu saja, metode ceramah terus. Jadi pada akhirnya ini peserta didik nantinya bisa bosan. Nah, peserta didik juga butuh hal yang baru untuk digunakan dalam proses kegiatan belajarnya agar pembelajaran ini bisa lebih menarik lagi dan lebih seru. Oke, baik ya. Coba saya lihat ini kayak pada lemas-lemas semua ya. Coba kita berdiri lagi, regangkan lagi tulang-tulangnya, lemas-lemas lehernya, ya di badannya, lemas-lemaskan semua agar tidak kaku ya nantinya, tidak sakit badannya. Coba berdiri, digoyang-goyangkan tangannya, lehernya, dilemas-lemas supaya tidak kaku ya, dalam tidak bosan juga, tidak capek juga dalam kita santai saja dalam pembelajaran ini, santai tapi serius. Oke semuanya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, nomor 10, selalu up to date terhadap suatu informasi atau masalah yang terjadi di lingkungannya. Nah, ini bukan hanya juga sebagai seorang guru ya, anak-anak itu juga bisa mengerti perubahan apa yang terjadi pada lingkungannya. Nah, misalkan di lingkungan guru ini terjadi suatu kasus atau kejadian seperti ini yang menimpa anak tetangganya contohnya. Jadi ini bisa melalui cerita orang lain, melalui informasi dari orang lain, kita itu bisa lebih berhati-hati lagi dalam berbuat agar hal buruk yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi kepada diri kita sendiri. Jadi informasi dari lingkungan sekitar itu juga merupakan hal yang penting bagi diri kita sebagai proses pembelajaran agar kita juga tidak terjerumus dalam hal itu. Ayo lanjut. Menguasai iptek, contohnya seperti komputer dan internet. Nah, di zaman sekarang ini kan sudah beda jauh ya dengan zaman dahulu yang dahulu itu masih menggunakan metode pembelajaran tradisional seperti menulis, membaca dan segala macam, yang dulunya pakai kapur, pakai papan hitam, sekarang ada namanya spidol, ada papan putih. Itu juga merupakan perubahan zaman. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini, zaman 4.0 ya, 4.0 yang kita kenal sebagai model canggih ya, model yang penuh dengan internet, komputer, laptop. Jadi kalau guru itu tidak selalu mengembangkan bakatnya, tidak mempelajari iptek, nanti bisa-bisa guru ini akan ketinggalan ya dengan guru yang lainnya. Itu bisa juga merugikan guru tersebut karena segala administrasi, segala model pembelajaran, metode pembelajaran itu nantinya akan melalui komputer atau menggunakan jaringan internet seperti itu. Next. Gemar dalam membaca sebagai alat dalam menambah wawasan. Gemar membaca. Nah, dengan membaca juga bukan hanya guru, semua orang, semua siswa apalagi membaca itu sebagai penambahan kosakata ya, dan kita penambahan kosakata agar nanti kalau misalkan kita berbicara di depan orang itu, kita bisa menggunakan kata-kata yang kita telah dapatkan dari membaca. Ada kata-kata yang agak lebih tinggi kita bisa gunakan kepada orang-orang yang kita ajak untuk berdiskusi, tentunya juga dengan menyesuaikan siapa orang yang kita hadapi berbicara. Kalau misalkan berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang tinggi, ya pastilah orang tua itu tidak akan mengerti apa yang kita omongkan, ya kan? Jadi menambah wawasan, menambah kosakata. Jika ada berdiskusi, kita bisa menggunakan kata-kata tersebut. Itu juga sebagai pengembangan juga bagi seorang guru dalam hal
kosakata. Next. Nah, dapat berinteraksi serta juga bersosialisasi dengan orang tua murid, teman sejawat serta lingkungan sekitar dengan baik. Nah, kalau seorang guru itu punya siswa yang banyak, otomatis juga orang tua murid juga pasti banyak, ya kan? Apalagi tadi ini kita harus tahu karakternya di sekolah bagaimana, karakter di rumahnya bagaimana. Jadi jika ada hal-hal yang menyebabkan dia punya masalah belajar dalam kelas, kita bisa tahu langsung dengan berkomunikasi langsung dengan orang tuanya agar si anak ini bisa terpecahkan masalah belajarnya yang ada di sekolah. Nah, dari teman sejawat, maksudnya teman sejawat, teman-teman guru, bagaimana misalkan dari kelas 1 misalkan anak ini perubahannya kelihatan dari mulai misalkan kelas 1 dari yang tidak kurang baik ya, jadi sekarang kelas 2 itu dia sudah meningkat prestasinya, meningkat dalam perubahan akhlaknya juga baik. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan yang baik dari lingkungan murid dan juga orang tua murid dan juga lingkungan guru-guru. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan atau aktivitas organisasi kependidikan seperti KKG dan PGRI. Nah, maksudnya di sini guru ini bukan hanya lingkungannya di sekitar sekolah saja, bukan. Setiap sekolah itu, setiap guru itu punya namanya organisasi KKG, kelompok kerja guru. Nah, di sini KKG ini dia nantinya akan membahas tentang soal-soal apa yang kita berikan kepada peserta didik, bagaimana nanti pembelajarannya, dan nanti guru dalam berbagai sekolah ini akan berkumpul di dalam suatu tempat untuk membahas tentang kegiatan belajar mengajar. Oke, next. Memiliki sikap cinta kasih, tulus serta juga ikhlas dalam mengajar. Nah, poin penting ini juga ya, salah satu poin penting, guru ini ibarat orang tua yang kedua ya, orang tua yang kedua di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah. Bukan nanti ini sebagai pengganti, ceritanya pengganti orang tua yang ada di rumah, lain yang mendidik di rumah, lain juga yang mendidik di sekolah. Yang mendidik sekolah namanya guru. Nah, tentu saja tidak hanya 1-2 anak yang harus adil ya, harus adil dalam bimbingan anak. Semua yang ada di sekolah ini adalah anak-anak kita. Kita bimbing dengan kasih sayang agar perasaannya nyaman juga saat diberi pelajaran seperti itu. Next. Mari kita menyaksikan salah satu video contoh ciri-ciri guru profesional.
menghadapi siswanya, dia harus tetap tersenyum agar tujuan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian prinsipnya seorang guru tadi mengatakan bahwa the teacher said he didn't expect to become a popular online. He just want to be a good teacher. Nah, artinya si guru ini tadi mempunyai prinsip bahwa dia tuh tidak ingin menjadi seorang guru yang terkenal, tapi dia hanya ingin menjadi seorang guru yang baik. Seperti itu, seorang guru yang baik buat peserta didiknya. Seperti itu. Dan ibu harap juga nanti ketika kalian ada yang ingin berprofesi menjadi seorang guru, bisa mencontohi video tadi atau mungkin lebih baik lagi daripada video yang sudah kita saksikan tadi bersama ya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan pembahasan kita, sudah ada videonya. Mungkin jika ada para siswa yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik, pertanyaannya apa? Oke, baik sekali pertanyaannya. Tadi siswa teman kita bertanya, bagaimana jika seorang guru ini, seorang siswa ini sudah terlanjur nyaman sama gurunya, sehingga segala macam masalah yang dihadapi dia tidak menceritakan kepada orang tua, tetapi malah menceritakan kepada gurunya. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang bagus dari teman kita. Nah, jawabannya, jika ada murid seperti itu, kita berusaha lagi. Apalagi kalian ini sudah bisa berpikir bahwa lebih mengutamakan seorang orang tua daripada orang luar. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus bercerita dulu, berkomunikasi dulu, meminta pendapat, meminta solusi kepada orang tua sebelum lari keluar kepada orang lain. Karena salah satu, karena pendidikan yang pertama yang kita dapat itu adalah di rumah, di keluarga, bukan kepada orang lain ya. Ibu harapkan bisa kalian pahami. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Ibu harapkan kalian bisa paham, kalian bisa contohkan, kalian bisa menirukan, mengikuti apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita tonton tadi bersama. Jadi ibu harap nanti kalian bisa menjadi seorang guru, ciri-ciri seorang guru profesional seperti itu ya. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini sampai sini aja pertemuan kita. Ibu berterima kasih atas perhatiannya, sudah berterima kasih mau memperhatikan pelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa mengikuti. Jadi dipelajari lagi kembali materi yang tadi kita sudah pelajari, dibuka-buka lagi di rumah, dipelajari, diulang kaji pelajarannya agar pelajaran pada hari ini tidak sia-sia ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi